kanu min ahli baitin wahidin ausata fasawaun wadhalika yujzi'u wa in kana ba'duhum mudhahiyan wa ba'duhum mudhiyan au muftadiyan ajza'a li'anna subu'a kulla wahidin minhum yaqumu maqama satin munfaridatin. Ini nggih sampun nggih. Pun Kanton pemahamane kula serahkan iki monggo Bapak Perung. Tak terusne kedhi maka dari kalau kana ba'duhum yuridu binasibihi lahman ya. Wa kadzalika law kana ba'dhum yuridu binasibi lahman la udhiyatan wala hadiyan niku nggih ajza'a nggih niate boten padha. Pun kula wangsulaken monggo Bapak Perung. Tapi di atas namakan 7 orang kan boleh. Cuma ketika nanti sudah di atas namakan 7 orang, maka ya ada aturan asubuk kolowau. Setiap orang itu punya hak 1/7. Sehingga kasus seperti tadi walaupun non muslim iurannya nggak sama, itu nggak masalah. Karena itu ada indikasi memang kerelaan. Oke, nggak apa-apa kita tanggung kekurangannya 10 juta. Tapi ketika sudah ada kesepakatan itu, otomatis sapi itu asubuk, masing-masing peserta itu punya hak 1/7 secara otomatis itu. Karena itu secara tidak langsung sudah ada kerelaan bahwasanya memang itu untuk 7 orang dan masing-masing punya hak 1/7. Sehingga seandainya non muslim kalau mau membatalkan niatnya ataupun kita katakan tidak salah korbannya, maka nanti yang terbatalkan adalah asubuknya karena hak dia 1 orang adalah 1/7. Jadi saya kira permasalahan iuran itu tidak ada masalah. Monggo tolong silakan. Sebenarnya sama, tinggal pemahaman mawon. Saya rasa mesti oleh Pak. Artinya yang Mbak memberikan itu pancen wis mau urunan wong itu aku sing genepi itu berarti diwehne ning kene 6 yang lain. Nah, di sini tambah ibarat tentang wal innu yu'rafu binuti wa bil urfi atau studi yang urut yang terjadi tenggene sini yang terjadi tenggene lingkaran kita itu rata-rata non muslim sing sami nderek urunan iuran itu semangatnya pancen yo melok berbagi. Sehingga makanya diteruskan ya mestinya nih gini sub kedua niku. Jadi kalau kula kok ngoten mawon hukumnya sah selesai. Yang pangapunten nek kula ningali niku Pak justru nggih mungkin ar-ridho niku bisa yurofu bil mutki atau bil mutki lah kata-kata begitu. Tapi nek ndelok rentetane mergo niki ada kaitannya akad urunan. Kula bisa setuju kalau memang itu nanti ada pelafalkan dari tim ini bahwa dia itu memang izin ada semacam hibah untuk bagiannya sehingga seperti itu budaya apa. Niku nek kula. Karena dari akadnya saja niki lek urunane ra padha, niku lek tembab sirkah diilkakan dengan bab zakat niku ternyata kepemilikannya nggih sesuai dengan nasib urunannya gitu loh, ngoten ta nggih. Dihasabi zaman alladzi yu'tihi niku. Jadi makanya nek cara kula niku ya harus dilafalkan. Nah, kalau sudah harus dilafalkan terus niki wau kita ibarat meskipun dari 7 orang itu ada kostum sah. Niki kula malah sing janggal ngeten. Ketika niki ada istirah antara muslim dan kafir. Ya memang lek teng daerah itu niki otomatis yang bulan mesti sing muslim. Tapi niki ketika niki masih orang ndelok praktek teng mriki. Ketika ada satu yang muslim, niku niatnya adalah niat lisonan. Niki mempengaruhi nomor berapa? Niki sing perlu dibahas nek cara kula. Niatnya lisonan. Jadi ketika kemungkinannya kan niki harus kita akui bahwa sing belah niku muslim apa sing duwe sing non muslim niku
Terus non muslim niki niate napa? Niki nek cara kula perlu kita membahas sampai ke sana. Niki untuk yang kedua. Jadi saya rasa nek memang ningali niat yang enggak sama niku dari ibarat niku toh niku ternyata contohnya podo-podo Islami. Terus untuk ibarat yang di Tuhfatul Habib niku wau sing tenggene khotibe niku ternyata arahane tenggene istirok yang ifnani fi sataini. Ngoten maksud kula. Lah niki kula dari ibarat itu justru kita tidak bisa menjadikan landasan bahwa ketika istirok itu istirok fi bakorin. Soalnya nyawane siji. Tapi nek tenggene sataini niku nyawane loro. Niki lek kula memahami kok ngoten. Meskipun saya sendiri juga masih janggal dengan redaksi itu karena temriku bahasane ahaduhuma terus bar ngoten ijza usubuh niku to. Walau kana ahaduhuma dimiyan ini kan lam yakdah fima qasadahu wa yuhu wa huwa ijza usubuhi anhu. Tapi ahaduhuma sing sakderenge niku berangkat dari kasus ketika niki kama lawis tarokafnani fi syataini fala yujzi'ani anhuma li anna kulla syatin niki mustarikatun bainahuma. Karena kan alasannya ini karena suyuknya ini. Ngoten maksud kula. Jadi terus walau kan ahaduhuma dinian mboten ahaduhum. Ngoten maksud kula. Ketika temriki yang digondhaki ahaduma berarti kan sangka kewan sing nyawane dhewe-dhewe ngoten maksud kula. Niki napa kenek dinggo landasan bahwa nalika nyawane go siji salekan dhewe niku terus langsung dadi sah. Mungkin keberatan dari kula ngoten. Wau takbir ingkang saking calon niku ingkang walau kana ba'duhum dimiyah. Niku Hanabilah niku. Oh Hanabilah. Hanabilah. Masih kula dakoro Ada Syafi'iyah. Bajuli akaduhum. Dah fima qasadahu ghairahu min udhiyatin wa nahwiha. Hum akaduhum. Sab'a lek kali ya mboten mungkin hum to iki. Oh. Masa hum kali. Niki Pak. Tambahan iki Pak. Bajuri tak. Walau kana hadun dimian lam yakdah fima qasadahu ghairuhu min udhiyatin wa nahwiha. Walahum ismatul lahmi alasan nopo di anha kismati frozin alal asohin ini di sini pun juga ada khilafnya sebenarnya. Alal asohin niku dalam kismahin nopo dalam Kismahnya. Karena ada yang mengatakan kismatul ba, ada yang mengatakan kismatul Itu ifros. juga ada. lagi. Terima kasih. Alal asoh niku boten dalam dakan walau kana ahaduhum sah. Nggih. Boten enten embel-embel alal asoh. Iya itu ya ini bajuri itu alal asah itu. Itu kan bajuri alasan. Alal asah itu kismahnya kismatul ifros kalau di majmu. Majmunya begini. Wonten lho. Tajudane majmu'e. Dadi ngenten, fa'in aradu kan wae juzu ayus taraka sab'ah nggih niku. Fa'in aradu al kismah wa kunna anal kismatu ifrazu nasibina kismun kusima bainahum. Wa in kunna anal kismatu bai'un lam tajus al kismah fayamliku man arada al kismah nasibahu li salah satu minal fuqara fayasiru syuraka aliman yuridul lahma. Jadi yang alal asoh itu perbedaan kismahnya. Kismahnya itu ada kismatul ifros, ada kismatul ba karena terjadi syuraka niku. Makanya kalau yang kita pakai kismatul ba saya setuju harus sama, bagiannya harus sama. Sepertujuh. Tapi kalau kismatul ifros ya Itu dalam rangka bagi Satu mana Pak? Karena kita tahu bahwasanya harganya wedus pun juga nggak harus sama. Meskipun mamanya 10 juta kayak mangkili satu orang, yang 10 juta itu 3 wedus harganya 2 juta nggak bisa saja tuh Pak? Atau yang lain? sebenarnya itu harus ada. Di dalam tubtiyah itu, apalagi kalau dimulai dari sebuah pembelian, dimulai dari sebuah pembelian kan bimujarroti sirok tidak menjadi ubahiyah, sehingga ketika itu dibeli maka ini ada pemiliknya Mas Ian.
Lah pemiliknya siapa dan berapa bagiannya, berarti kan itu sesuai dengan iurannya. Kecuali kalau ada akad sebelumnya, bahwa meskipun urunan itu tidak sama, nanti hak milik setelah dibeli ini milik 7 orang dengan bagian yang rata. Lek enek ngono, berarti kan tidak ada masalah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Koyim tadi. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang ini masih ada pemiliknya setelah dibeli itu. Sehingga untuk menjadi hak milik bersama, artinya dengan bagian yang sama, ini kan butuh transaksi. Ada kesepakatan di awal itu seperti itu. Jika tidak kan berarti ini sampai ada kismah ifros, kismah ini kan memang ini terkait dengan pemiliknya, sementara ini dimulai dari sebuah pembelian sing hasil urunan, dan ini ternyata memang seperti itu, tidak semudah apa yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi. Tidak sekedar moro-moro tujuh badanan atau bakor ini untuk 7 orang, satunya ini ada muslim. Tidak, karena harus dikaitkan dengan deskripsinya ini berasal dari iuran. Sementara di dalam deskripsi tidak dijelaskan apakah iurannya sama atau tidak sama. Ini kan berarti muhtamil, bisa sama, bisa tidak sama. Sementara kalau tidak sama, ini memang menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Contoh, di dalam kitab itu dikatakan begini, walau istaroka khomsatun fi badanatin, ada 5 orang ini urunan tuku unta, wadafa'a ahaduhum salasata dananiro wa nisfan, sementara ada 1 orang sing menyerahkan uang itu 3,5 dinar, wal akhir dinaroini wa nisfan, sementara yang lain 2 dinar separuh. Kemudian yang lain wal akhir dinaron, urusan anunya tidak sama. Yang semacam ini bagaimana? Jazat anhum, jazat anhum alasannya apa? Li'anna aqallan nasibi huwa subuh. Jadi karena yang urunan paling titik niki sudah mencapai 1/7, sehingga ini bisa sohat anhum. Nah jika ini tidak sampai 1/7, misalkan taruhlah tadi yang 3,5 dinar niku nyumbangnya 4 dinar, lalu sing nyumbang 1 dinar kuwi mek gur nyumbang separuh dinar, maka yang untuk separuh dinar ini tidak sah. Kenapa? Dikarenakan dia itu urunannya tidak mencapai subuh. Itu begitu. Ini kalau tidak sama. Sehingga apa? Memang itu perlu dipertimbangkan apabila ini berasal dari iuran yang jumlahnya tidak sama. Ini semuanya akan berpengaruh, tidak akan berpengaruh jika di awal itu disepakatkan. Wes, lek niki dipun nanti mangke bisa dipun dianu kembali. Berarti kan dari pembahasan kita ini sebenarnya bisa disimpulkan, 1, jika iurannya ini sama ataupun tidak sama, tapi itu sudah ada kesepakatan bahwa nanti
sapinya itu milik 7 orang dengan bagian rata, maka sah. Jika iurannya tidak sama dan tidak ada kesepakatan seperti itu, maka iuran yang belum mencapai 1/7 daripada harga sapi itu tidak sah. Itu. Pun terima kasih. Sekabe terkait ini, ketika nanti ada banyak tujuan, yang penting penyembelihannya itu dalam rangka udhiyah, maka sah. Qaulu kama idza qasata ba'duhum asyara bidzalika ila annahu la yujzi'u as-subuh anil udhiyah illa ayat baka ala qasdi udhiyah. Artinya apa? Berarti ketika nanti walaupun nanti tujuannya banyak, sebenarnya ketika penyembelihan adalah dalam rangka kurban, itu cukup. Artinya apa? Berarti walaupun nanti non muslimnya dalam rangka yang lain, tapi ketika penyembelihannya dalam rangka kurban, berarti insya Allah ya cukup. Mafhum tapi. sampun ya. Ini kan disampaikan Pak Romsi niku sampun cekap. Jadi jawaban kita niku nggih namung sesuai dengan soal niku sah menapa boten untuk 6 orang yang lain. Jadi dinyatakan sah di kemauan lajeng baru diberi tambahan catatan perincian-perincian tentang hak kepemilikan. Karena tentu untuk mencukupi ini kan harus kepemilikan, tapi jangan menilai berapa urunannya, tapi nilai kadar kepemilikan dari sapi. Itu yang kita nilai di sisi itunya. Kalau memang nanti kita kaitkan dengan perincian-perincian yang disampaikan oleh Pak Romsi, itu kita masukkan ke catatannya. Jadi normalnya jawaban ini bahwa kurban dari 6 orang itu dihukumi sah. Tentang kemuskilan seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Koyim, itu sudah ada referensinya tadi. Walaupun itu ada zimmi di situ, tidak berpengaruh pada tujuan 6 orang yang lainnya. Nah, itu tidak disebutkan zimmi itu nanti apakah takorup bisonam atau tidak. Yang penting itu apapun yang kesertaan daripada zimmi itu tidak merubah atau tidak merusak pada tujuan 6 orang yang lain. Itu ibaratnya tadi sudah sore seperti itu. Saya rasa itu sampun cekap lah, makanya cuman perinciannya mohon nanti ibarat referensinya lebih ditambah lagi. Jadi seperti dari Pak Romsi tadi itu lebih dilengkapi untuk mempertegas daripada perincian-perincian itu. Sekalipun secara umum jawaban itu tidak merusak pada jawaban sah dari 6 orang tadi. Baru tadi kalau kita sudah tegas dalam perincian-perincian yang akhirnya kepemilikannya kurang dari 1/7 ya, otomatis karena persyaratan itu harus satu sapi untuk 7 orang. Kalau lebih kan tidak sah semuanya, ya kan? Tidak sah semuanya. Bukan tidak sah salah satunya, tapi nanti semuanya. Berarti 6-6-nya ini tidak sah semua nanti pengaruhnya. Mestinya kan begitu. Ya. Monggo, terakhir. Alhamdulillah.